Halo, selamat ketemu kembali dengan saya, Tonan. Mahkamah Konstitusi menolak judicial review UU Pemilu soal kewajiban KPU atau Bawaslu membuka rekam jejak calon presiden dan calon wakil presiden ke publik. Tapi, MK menyatakan rekam jejak presiden dan wakil presiden merupakan hal penting untuk diketahui. Walaupun MK menilai pasal yang diuji tidak memiliki masalah konstitusionalitas, tapi MK menegaskan bahwa membuka rekam jejak capres dan cawapres ke publik bukanlah black campaign. Bahkan, MK mendorong rekam jejak dibuka seluas-luasnya demi arah bangsa. Menurut MK, persoalan yang dikemukakan oleh pemohon berkenaan dengan rekam jejak presiden dan wakil presiden bukanlah persoalan yang tidak penting. Dengan kata lain, kondisi fisik dan psikologis, isu pelanggaran HAM berat, korupsi, dan lain-lain adalah hal penting. Jadi, menurut MK, semua itu adalah hal penting yang harus diketahui oleh rakyat. Jangan ada dusta di antara kita. Sembako melimpah, harga murah. Lanjutkan. Simulakra adalah khayalan atau realitas palsu yang dibangun dengan kebohongan tapi dikesankan luar biasa baik adanya. Banyak simulakra bisa dibuat untuk mengesankan citra positif. Padahal sebenarnya kacau, culas, dan otoriter. Banyak jubah bisa digunakan untuk menutupi tubuh yang penuh borok. Banyak topeng bisa digunakan untuk menutupi wajah buruk dan burik. Ada topeng etiket, topeng agama, topeng nasionalisme, topeng ideologi, topeng kesederhanaan, dan topeng nasihat, dan lain-lain. Contoh penggunaan topeng etiket adalah berlaga santun tapi mengubah hukum untuk kepentingan pribadi. Contoh penggunaan topeng agama adalah berlaga soleh, tapi maling uang negara. Contoh penggunaan topeng nasionalisme adalah berlaga cinta NKRI, tapi melanggar HAM. Contoh penggunaan topeng ideologi adalah berlaga paling Pancasila, tapi mengandalkan privilege. Contoh penggunaan topeng kesederhanaan adalah berlaga santuy tapi otoriter. Contoh penggunaan topeng nasihat adalah berlaga bijak tapi keji di balik layar. Banyak orang bersekongkol untuk membungkam demokrasi. Mereka memang banyak, tapi bukan bagian terbesar rakyat Indonesia. Mereka menguasai banyak fasilitas, tapi bukan mayoritas masyarakat. Mereka mau membuat demokrasi tidak sehat. Banyak manuver dilakukan oleh mereka untuk merekayasa demokrasi abal-abal. Seperti kilauan kaca yang dibentuk menyerupai berlian. Dari jauh seperti berlian. Tapi sewaktu diperiksa dengan teliti, ternyata bukan berlian. Begitu juga kuasa represi yang seolah-olah demokrasi. Ada republik rasa kerajaan, kata Gusmus. Ada kuasa represi rasa demokrasi. Kritik dituduh kebencian. Kecaman dipelintir jadi penghinaan. Analisa dituding pencemaran nama baik. Membongkar kebohongan didakwa memfitnah. Masyarakat diintimidasi agar takut membongkar jeroan yang busuk.
takut mengungkap rekam jejak yang buruk, membuka rahasia tentang perbuatan tercela. Aksi protes disusupi perusuh sehingga masalah utama tidak menjadi fokus perhatian. Mereka mengebiri demokrasi agar situasi seakan baik-baik saja. Padahal, dalam demokrasi yang sehat harus ada negatif campaign, bukan cuma positif campaign. Negatif campaign bukan cuma boleh, tapi harus ada supaya demokrasinya sehat. Tapi, pihak yang takut rekam jejak buruknya dibuka ke publik, tidak suka adanya negatif campaign. Demikian juga dalam debat publik Pilpres. KPU mengadakan debat publik antara calon presiden maupun calon wakil presiden. Debat adalah bagian dari demokrasi untuk mengungkap track record, baik positif maupun negatif. Makanya, ada positif campaign dan negatif campaign. Selain positif campaign, negatif campaign harus ada dalam demokrasi. Negatif campaign berbeda dengan black campaign. Yang tidak boleh adalah black campaign. Black campaign adalah hoaks dan fitnah. Sedangkan keburukan yang merupakan fakta harus dibuka sepenuhnya ke publik. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Demokrasi yang sehat punya syarat jaminan kebebasan mengungkap negatif campaign. Sedangkan demokrasi abal-abal membungkam negatif campaign karena ada yang ketakutan sisi negatifnya dibuka ke publik. Jangan membeli kucing dalam karung. Kita harus tahu semua hal mengenai calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dipilih. Kita harus tahu apa kemampuan, program, dan rekam jejaknya. Baik yang negatif dan positif. Semua harus ditelanjangi. Tapi, ada yang tidak suka. Dengan kedok pemilu riang gembira, mereka mencoba membungkam suara-suara kritis. Karena, sekali lagi, mereka takut sisi negatifnya ketahuan oleh publik. Sebelumnya, ada pihak yang mencoba mengubah format debat. Mereka tidak mau ada debat, tapi cuma ada penyampaian visi misi dan pendalamannya. Padahal, yang harus dihindari adalah debat kusir. Sedangkan debat yang sebenarnya itu harus ada, supaya kita bisa menilai bagaimana ide dan program para kandidat. Dan sejauh mana realistisnya program yang dijanjikan oleh para kandidat. Oleh karena itulah para kandidat harus dibiarkan saling mendebat. Supaya publik bisa memastikan keunggulan dan kekurangan masing-masing program. Supaya masyarakat tidak cuma diberikan janji-janji kosong yang sebenarnya tidak rasional. Juga masyarakat bisa melihat para kandidat saling menelanjangi keburukannya. Supaya kita jadi paham sisi positif dan sisi negatif semua calon. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan ada dusta di antara kita.